Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Kinkin dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai nilai dan norma konstitusional Indonesia. Boleh selain dia berikutnya? Di sini ada anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Nida Asiti Aurelia, yang kedua ada saya, Ratu Zakia Arini Putri, Lazul Zahra Akal Nafisa, ada Ibra dari Meraka kita. Boleh selain berikutnya? Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, kita mengambil kasus, yaitu kasus pada Oktober 2023. MK mengeluarkan putusan nomor 90 PUU tahun 2023 yang mengubah ketentuan usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Keputusan ini memungkinkan individu di bawah usia 40 tahun untuk mencalonkan diri, asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu. Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu sebagaimana dimaknai putusan MK nomor 90 PUU 2023 menyatakan bahwa usia paling rendah itu adalah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang sedang dipilih melalui pilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Boleh selanjutnya berikutnya? Nah, pada materi pertama itu tentang menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam berbangsa dan juga bernegara. Konsep dan urgensi konstitusi dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki peranan penting yang mengarahkan serta mengatur kehidupan seluruh masyarakat. Dalam hal ini, konstitusi berisikan mengenai segala aturan-aturan dasar dari masyarakat. Dalam hal ini, konstitusi berisi mengenai segala aturan-aturan dasar yang dipergunakan untuk menyelenggarakan negara. Konstitusi meliputi peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Ini berguna untuk membentuk dan juga menjalankan lembaga negara. Urgensi konstitusi ini dalam kehidupan bangsa dan juga bernegara memiliki peranan penting juga menjamin hak asasi manusia serta menjamin agar kekuasaan pemerintah itu dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Boleh selanjutnya berikutnya? Dan putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan hasil dari pengujian konstitusional Undang-Undang 2017 tentang pemilihan umum yang khususnya yaitu untuk mengatur tentang pemilihan batas usia calon presiden dan juga wakil presiden. Namun perubahan keputusan ini justru memiliki dampak yang cukup berpengaruh sekali terhadap reputasi dan juga reputasi konstitusi tatanan hukum di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi ini membawa dampak kehilangan demokrasi di Indonesia. Mengenai adanya keputusan ini akan membawa kekecewaan bagi masyarakat karena keputusan ini dapat memberikan ruang bagi para pemimpin eksekutif untuk memanfaatkan popularitas mereka agar mendorong kebijakan atau undang-undang yang potensial merusak demokrasi dan mengganggu keseimbangan kekuasaan. Maka dalam hal ini untuk mencegah kerusakan demokrasi lebih lanjut lagi, diperlukan kembali adanya upaya secara nyata untuk bisa memperkuat kembali konstitusionalisme dan mendorong masyarakat sipil secara aktif untuk bisa memperbaiki kualitas hukum yang ada di Indonesia. Boleh selanjutnya berikutnya? Oke, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Nida. Pana Nida dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Ratu. Selanjutnya akan diambil alih oleh saya, yaitu subbab 2, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia.
Konstitusi itu merupakan landasan yang sangat penting, fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai hukum yang paling tinggi, konstitusi itu mengatur hak dan kewajiban warga negara, sistem pemerintahan, serta mekanisme penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi sumber utama bagi sistem hukum dan politik yang memastikan bahwa negara berjalan secara demokratis, berkeadilan, serta melindungi kepentingan rakyat. Nah, konstitusi ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin hak dan kewajiban warga negara, menjaga stabilitas dan ketertiban negara, serta menjadi dasar penyusunan peraturan perundang-undangan. Selain itu, konstitusi juga menjamin kedaulatan rakyat dan demokrasi, di mana pemilihan umum, pemilu yang bebas dan adil menjadi salah satu untuk menyatakan bentuk nyata implementasi dari prinsip tersebut. Lalu keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU yang 2023 menjadi contoh bagaimana konstitusi berperan dalam dinamika hukum dan politik di Indonesia. Mahkamah Konstitusi ini sebagai penjaga konstitusi memiliki wewenang untuk menafsirkan dan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam keputusan ini, Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu yang sebelumnya mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun. Dengan adanya keputusan ini, individu yang berusia di bawah 40 tahun tetapi memiliki pengalaman sebagai pejabat publik terpilih dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Boleh slide selanjutnya? Dalam konteks kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan, konstitusi berfungsi sebagai alat untuk mencegah dominasi kepentingan kelompok tertentu dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, publik dan lembaga pengawas memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perubahan aturan pemilu tetap sesuai dengan prinsip demokrasi dan tidak merugikan kepentingan rakyat. Nah, keputusan MK ini menunjukkan bagaimana konstitusi dapat menjadi dasar dalam perubahan hukum. Namun juga menimbulkan perdebatan terkait kepastian hukum demokrasi serta independensi lembaga negara. Dalam setiap perubahan kebijakan yang berdampak besar pada sistem pemerintahan, penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tetap berpegang pada prinsip-prinsip konstitusi yang menjunjung tinggi kepentingan rakyat dan demokrasi. Nah, jadi seperti itulah perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara di Indonesia. Lanjut saya kembalikan kepada moderator. Baik Nida, terima kasih atas pemaparan materi yang telah diberikan. Selanjutnya materi ini akan dipaparkan oleh Zahra. Kepada Zahra dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada subbab ketiga, yaitu menggali sumber daya historis, sosiologis, politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Sejarah telah menunjukkan bahwa perjuangan untuk penegakan hak-hak dasar akhirnya tercermin dalam dokumen konstitusi, yang kemudian membentuk dasar hukum bagi negara. Konstitusi bertujuan untuk mengatur agar kekuasaan negara tidak sewenang-wenang, sekaligus memastikan hak-hak dasar warga negara terlindungi. Sejarah mencatat bahwa Undang-Undang Dasar Negara Indonesia pertama kali ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Setelah melalui proses perumusan dalam sidang BPUPKI, meski ada beberapa perubahan yang ditetapkan PPKI menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Setelah itu, Indonesia sempat menganut Konstitusi RIS pada tanggal 27 Desember 1949, diikuti oleh Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada 17 Agustus 1950.
Namun pada 5 Juli 1959 melalui Dekret Presiden Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditetapkan kembali dan disahkan oleh DPR pada 22 Juli 1959. Sejak periode 1990 sampai 2002, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 mengalami 4 kali perubahan yang berlaku hingga sekarang. Boleh salin dia selanjutnya. Nah, lalu hubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU 2000 Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PPU 21/tahun 2023 pada 16 Oktober 2023 terkait perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur syarat usia calon presiden dan wakil presiden, menggambarkan bagaimana konstitusi dapat digunakan untuk membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik serta menjaga hak-hak warga negara. Sebelumnya, Undang-Undang Pemilu mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden memiliki usia minimal 40 tahun. Namun, dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan, memungkinkan individu yang berusia di bawah 40 tahun yang pernah atau sedang menjabat sebagai penjabat publik terpilih untuk mencalonkan diri. Secara keseluruhan, perdebatan mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden mengarah pada pertanyaan tentang pemenuhan syarat konstitusional yang ada dan bagaimana hal tersebut diterjemahkan dalam keputusan-keputusan hukum di Indonesia, termasuk oleh Mahkamah Konstitusi. Boleh salin dia selanjutnya. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait usia calon presiden ini mengilustrasikan bagaimana konstitusi sebagai hasil dari berbagai sumber historis, sosiologis, dan politis dapat berkembang dan berubah seiring tuntutan zaman. Secara historis, hal ini merupakan bagian dari evolusi konstitusi Indonesia. Secara sosiologis, ini mencerminkan perubahan dalam struktur sosial yang menginginkan kepemimpinan yang lebih mudah dan lebih inklusif. Secara politis, ini mencerminkan upaya untuk menjaga sistem politik yang demokratis dan memberikan ruang bagi pilihan politik yang lebih beragam. Keputusan ini menunjukkan betapa pentingnya konstitusi untuk mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Zahra atas pemaparan materi yang telah diberikan. Lalu materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Raka. Kepada Raka dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator karena memberikan kesempatan. Pada kali ini saya akan menjelaskan subbab 4, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Seperti yang kita tahu, pada tanggal 16 Oktober 2023, MK atau Mahkamah Konstitusi membuat keputusan penting, yaitu mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu, yang pada awalnya mensyaratkan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun. Tetapi setelah melalui putusan nomor 90/PUU XX-2023, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengubah syarat usia tersebut, yaitu menjadi individu yang berusia di bawah 40 tahun tapi pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat publik terpilih diperbolehkan mencalon diri sebagai presiden atau wakil presiden. Tolong slide selanjutnya. Nah, dalam putusan ini mencerminkan dinamika konstitusi yang ada di Indonesia, di mana konstitusi bukanlah dokumen yang statis, melainkan dapat berubah dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang bertugas sebagai konstitusi memiliki peran yang penting dalam menafsirkan dan menyesuaikan aturan-aturan hukum agar tetap relevan dengan kondisi saat ini. Dalam kasus ini, MK melihat bahwa syarat usia 40 tahun tidak lagi sesuai dengan realitas sosial dan politik Indonesia, karena masih banyak anak muda yang telah memiliki pengalaman dan kapasitas pemimpin melalui jabatan publik yang mereka pegang. Dengan demikian, Mahkamah
konstitusi memutuskan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada generasi muda untuk berkontribusi dalam kepemimpinan nasional. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garis miring PUU XXI garis miring 2023 ditunjukkan bahwa konstitusi dan hukum di Indonesia terus berkembang dan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan politik. Putusan ini membuka peluang bagi generasi muda untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kepemimpinan nasional, tetapi juga membawa tantangan sendiri. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terus mengawasi dan memastikan bahwa perubahan ini membawa dampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia terus berlanjut, dan setiap perubahan harus dihadapi dengan bijaksana serta tanggung jawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari Super 4. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Raka telah menyampaikan materi. Selanjutnya materi ini dapat disampaikan kepada Randy. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan subbab yang terakhir, yaitu mendeskripsikan esensi dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garis miring PUU XXI garis miring 2023 yang mengubah batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden memiliki dampak signifikan terhadap esensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi Indonesia menekankan bahwa negara berdasar atas hukum yang menjunjung tinggi keadilan. Perubahan batas usia ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi warga negara, terutama generasi muda, untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan non-diskriminasi yang diatur dalam konstitusi, dengan membuka peluang bagi individu yang lebih muda untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Putusan ini dapat meningkatkan partisipasi politik dan memperkaya proses demokrasi. Selanjutnya ada keterlibatan generasi muda dalam politik dapat membawa perspektif baru dan inovasi dalam pemerintahan. Meski memiliki tujuan positif, putusan ini juga menimbulkan kontroversi terkait independensi MK. Beberapa pihak menilai bahwa perubahan batas usia ini dapat membuka peluang bagi praktik politik dinasti, terutama jika individu yang diuntungkan memiliki hubungan dekat dengan pejabat tinggi negara. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan proses demokrasi secara keseluruhan. Dapat disimpulkan bahwa putusan MK nomor 90 garis miring PUU XXI garis miring 2023 membawa dampak signifikan terhadap esensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di satu sisi, ia memperluas partisipasi politik dan mencerminkan prinsip keadilan. Di sisi lain, muncul tantangan terkait independensi lembaga negara dan stabilitas sistem politik. Oleh karena itu, implementasi putusan ini harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa perubahan tersebut benar-benar memperkuat demokrasi dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Sekian yang dari bab terakhir, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Randy atas materi yang telah disampaikan. Lalu di sini ada daftar pustaka yang telah kita ambil membuat PPT pada kelompok kita hari ini. Boleh, Tuan berikutnya? Oke, baik. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai nilai dan norma konstitusional Indonesia
Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.